Alhamdulillah baik. Pak Bekti juga. Alhamdulillah Pak Teh, Terima baik. kasih. Baik, kita lanjutkan saja kepada sesi pasca observasi. Ini kita akan mengobrol dengan Pak Hasbulo sebagai rekan sejawat saya yang kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Pak Hasbulo, langsung saja Pak ya. Iya, siap. Bagaimana nih perasaan Bapak kemarin setelah atau ketika melaksanakan pembelajaran, di mana kegiatan tersebut saya observasi dan Bapak yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, awalnya saya merasa sedikit tegang Pak pada saat melakukan itu. Kan biasanya saya tidak ada tutor dan sebagainya, sekarang ada. Ya awalnya tegang, tapi alhamdulillah bisa teratasi dan akhirnya pembelajaran berjalan dengan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti walaupun belum terbiasa betul Iya Pak, Pak. ada yang observer atau yang melihat kegiatan Iya. pembelajaran, pada mulanya merasa terang, merasa ragu, tapi setelah dilaksanakan alhamdulillah plong ya Pak. Alhamdulillah. Nah yang selanjutnya, langkah atau tahapan pembelajaran apa yang kemarin Bapak laksanakan tersebut? Untuk area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan Pak. Untuk area pengetahuan saya ingin menilai pengetahuan siswa tentang peredaran darah. Sedangkan area keterampilan saya ingin mengukur sejauh mana siswa menunjukkan kemampuan menuliskan fungsi bagian organ peredaran darah. Oh, jadi Bapak itu ingin hasil dari pengembangan terkait pembelajaran tersebut itu manfaat atau hasil dari siswa bisa mengetahui alat-alat pengacara ya Pak ya. Iya. Terus menurut Bapak sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil ataupun belum? Nah jika belum, kendalanya seperti apa Pak? Kendala-kendala seperti untuk Ya sejauh ini sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada beberapa kekurangan atau hambatan yang siswa tidak aktif Pak, itu mengenai siswa yang tidak aktif. Oh, jadi dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu, Iya. Bapak kan sudah menyampaikan tujuan terus cara-caranya Iya. untuk tujuan pembelajaran bisa dicapai. Iya. Tapi ada beberapa siswa yang Yang kurang aktif. kurang aktif Nah, dalam dalam pembelajaran. pelajaran itu. Nah, kira-kira itu bisa mengapa hal tersebut atau siswa tersebut tidak aktif ketika pembelajaran? Kira-kira alasannya apa? Pak? Ya terus terang Pak, ada beberapa siswa yang dikatakan ada lain itu Pak, ada kekurangan. Sebetulnya anak itu harusnya ada di berkebutuhan khusus ada. Nah itu kendalanya Pak. Jadi siswa itu yang ada siswa yang kurang, ada beberapa. Walaupun ada satu bahkan. Jadi alasan tidak tercapainya si tujuan pembelajaran tadi atau area pengembangan yang Bapak ingin lakukan karena ada beberapa siswa yang harusnya berada di siswa yang inklusif. Iya. Jadi, nah kira-kira nih Bapak kan sudah mulai ada bayangan terkait masalah ketika siswa yang tidak aktif tersebut, solusinya bagaimana itu Pak? Solusi untuk siswa agar bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tapi sejauh ini Pak saya sudah melakukan upaya ya untuk anak tersebut. Ketika yang lain beristirahat, saya ambil anak itu untuk dibimbing Pak, bimbing secara pribadi lah gitu. Ada untuk jam tambahan untuk anak tersebut. Oh, jadi Itu upaya saya untuk melakukan supaya anak lebih aktif. Jadi Bapak setelah pembelajaran bersama rekan atau seluruh Iya. siswa, Bapak melakukan pelajaran tambahan terhadap Anak tersebut. Sekarang perkembangannya bagaimana Pak? Apakah misalkan ketika pembelajaran yang akan datang siswa tersebut bisa ikut aktif dalam pembelajaran atau bagaimana kira-kira Pak? Untuk sekarang alhamdulillah walaupun tidak begitu pesat Pak peningkatannya, tapi ada peningkatan untuk anak tersebut. Biasanya kan kalau belajar anak tersebut itu susah untuk memperhatikan. Nah sekarang anak tersebut itu mulai paham apa yang
yang tadi sarankan anak tersebut mulai memperhatikan apa yang guru sampaikan. Terus tadi Bapak mengatakan si siswa tersebut dikasih pelajaran tambahan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran lainnya, Bapak melakukan misalkan menambahkan alat-alat lain untuk membantu, misalkan media pembelajaran lain untuk membantu agar siswa tersebut bisa aktif, ada nggak misalkan? Oh, ya ada, Pak. Misalnya apa saja Pak untuk menambah supaya siswa Ya. tersebut itu inklusif. Oh, anaknya itu. Nah, supaya ikut aktif dalam pembelajaran. Pertama kalau di kelas itu anak tersebut secara relatif emang membacanya agak kurang, Pak. Oh. Tapi angka sudah tahu, tapi belum begitu lancar. Media saya itu pakai cara melatihnya dengan ada buku yang ada gambarnya itu. Oh, ya. Anak tersebut. Nah, Ternyata setelah dikasih buku itu anak itu lebih lumayan aktif. dan fokus berarti. Ya, fokus. Jadi masih anak tersebut tadi tidak mau aktif itu mungkin belum menyukai atau belum paham terkait materi yang disampaikan. Tapi setelah Bapak ajar, memberikan pelajaran tambahan, anak tersebut bisa ikut aktif dalam pembelajaran. Oke Pak Jepri, mungkin itu kegiatan pasca yang bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti Bapak dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa melaksanakan untuk lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya, dan siswa yang tadi tidak aktif bisa ikut aktif lagi, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan terima kasih banyak atas waktunya kepada Pak PP. Mungkin sebelum ditutup kegiatan pasca ini antara saya dengan Pak Hasbuloh, mungkin ada tambahan dari Pak PP untuk mengomentari apa yang tadi dilaksanakan. Ya. Baik, Pak Teteh dan juga Pak Hasbuloh, terima kasih luar biasa ya kesempatan hari ini. Ada beberapa hal atau poin penting yang sudah terpecahkan terkait dengan permasalahan maupun solusinya. Sebelumnya saya apresiasi dulu Pak Teteh dan Pak Hasbuloh yang sudah melakukan alur pasca dengan teknik coaching yang sudah saya rasa sudah runtut, semuanya sudah masuk gitu. Yang pertama umpan balik saya untuk Pak Teteh dan juga Pak Hasbuloh gitu ya. Tadi ada kabar kondisi ya. Bagaimana perasaan Pak Hasbuloh setelah dilakukan observasi, dilihat oleh Pak Teteh, kemudian di awal juga sudah dikasih masukan, bahkan beliau bilang pada awalnya sih ada perasaan tegang gitu ya, karena nggak biasa ditonton oleh teman gitu ya, tapi pada akhirnya ya alhamdulillah gitu ya, kegiatan pembelajaran bisa terselesaikan. Nah ini mungkin bisa dijadikan pembelajaran buat kita ya, terkait dengan bagaimana kita saling mengisi gitu, saling mengingatkan, jangan hanya menunggu dari kepala sekolah, dan hanya menunggu dari pimpinan. Boleh kita saling, Pak, saya boleh nggak ya lihat pembelajaran dari oleh Bapak gitu. Boleh silakan. Itu akan menjadi hal yang baik ketika kita ada yang kelewat yang kurang bisa dikasih masukan oleh kita. Dan tentunya ini harus dirutinkan ke depannya gitu ya, di sela-sela kesibukan kita dan lain-lain, sehingga kita itu ketika ada supervisi dadakan tidak akan grogi lagi, udah biasa ya gitu ya. Terusan ketika ada yang menonton ada supervisi itu akan terbiasa, kemudian pembelajaran yang kita lakukan itu akan lebih baik lagi. Bisa kekurangan tambahan gitu ya. Itu kemudian yang selanjutnya tadi area yang ingin dikembangkan oleh Pak Hasbuloh itu ada dua, pengetahuan dan keterampilan ya. Di mana pengetahuannya itu anak mengetahui ya, secara langsung peredaran darah tadi ya. Kemudian keterampilannya anak bisa menuliskan fungsi ya. Seperti itu. Oke, sudah muncul juga. Kemudian yang selanjutnya Pak Teteh bertanya, dari area pengembangan tadi apakah ada hal yang sulit atau
khusus ya Pak ya. Berarti di sekolahnya Pak Teteng ini harus ada kelas inklusif ya. Artinya ada penanganan khusus terhadap anak seperti itu, dan itu muncul di pas sekolah tadi. Di luar jam belajar, Bapak suka manggil kembali ya anak tersebut gitu kan. Dan ternyata Bapak juga menemukan jawaban dari anak itu, dia bisa lancar ketika ada buku yang bergambar ya Pak ya. Cepat gitu anak itu teh. Nah itu tadi saya suka sekali, terima kasih. Berarti dari mulai permasalahan sampai solusi Pak Hasbullah sudah menemukannya sendiri gitu ya. Kemudian juga Pak Teteng sendiri selaku CGV yang melakukan supervisi akademik tadi memberikan support kepada Pak Hasbullah ya, bahwasannya semoga apa yang sudah jadi kendala ditemukannya solusi itu akan memperbaiki KBM atau kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh Pak Hasbullah ke depan gitu ya. Itu bagus, ada support, dukungan, dan yang paling penting apresiasi dari Pak Teteng. Dengan kata terima kasih saja itu sudah jadi poin apa ya, seneng dengan teman itu ya. Ini udah diajak ngobrol tuh pisan ya. Karena Pak Teteng pengalaman saya dulu gitu, ketika kita melaksanakan tugas-tugas di PGP ini terkait dengan video pembelajaran, sulit Pak nyari rekan yang mau diajak gitu ya. Walaupun itu kadang kita rada melotot maksa gitu ya, oh ya bantuan gitu tugas gitu kan. Tapi mudah-mudahan jadi pembelajaran juga buat Mas Puluh ya. Pengalaman seru gitu kan. Dan imbasnya yang diharapkan oleh panitia dari BPGP atau PGP ini ada generasi gitu kan. Setelah Pak Teteng itu ada teteng-teteng berikutnya, ada yang guru mau ikut guru pelajaran. Itu sih yang diharapkan gitu kan ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah terjadi yang dilaksanakan Pak Teteng Mas Puluh ini tidak serta-merta selesai di sini Pak, tapi dilanjutkan dulu Pak. Katanya kalau ngobrol dulu yuk, ngajak pelajaran dia kembali bagusnya gitu kan, seperti itu yang diharapkan ya. Itu saja Pak Teteng yang dapat saya sampaikan terkait dengan balik. Sekali lagi keren, luar biasa ya Pak Teteng dan Pak Hasbullah yang sudah terjalin chemistry gitu kan, tidak harus diciwit. Coba tadi udah dari tapi sudah nanggung gitu ya, nyambung gitu ya. Terima kasih banyak Pak Teteng, Pak Hasbullah ya. Pak dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak PP, Pak Purna atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kali ini. Akhirnya rangkaian kegiatan kita sudah selesai. Mulai dari rekaman untuk observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Purna sebagai PP dan juga rekan saya Pak Hasbullah. Terima kasih banyak atas bantuannya. Karena saya tidak akan berarti apa-apa tanpa Pak Hasbullah. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi berkah dan pengalaman di masa depan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.